wabarakatuh. Waalaikumsalam Recording in warahmatullahi progress. wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita bahas sedikit ya tentang UKIN. Nah, nanti ketika UKIN itu kan Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus disiapkan ya. Sebelumnya udah pernah diarahkan terkait hal apa saja yang dapat jadi penilaian di UKIN nggak? Sebelumnya udah belum? Kalau filenya udah Bu, tapi kalau pengarahan langsung sih belum. Nah, gitu. Sebenarnya sih saya nggak punya kuasa ya untuk menjelaskan secara teknis apa saja yang harus Bapak Ibu unggah, hal-hal apa saja yang harus disiapkan gitu. Karena saya pun takut salah gitu. Kalau untuk webnya kita ada akun dummy. Nah, untuk webnya sendiri, Bapak Ibu nanti ketika UKIN itu masuknya ke ukin.ukmppg.id. Jadi beda ya dengan saat UP kemarin. Nah, ini ke ukin.ukmppg.id, nanti Bapak Ibu masuk sebagai peserta, jangan penguji. Kalau penguji itu adalah Bapak Ibu dosen nanti atau seseorang yang ditunjuk untuk menilai pengumpulan berkas-berkas Bapak Ibu. Masih bertahan urusannya. Masih di dia. Astagfirullah, Pak Haji itu mah perlu amplopnya satu lah. Ada yang di sana. Di Padang, dikunci, itu dihabis sebenarnya cara dalam Haji nampaknya mengkono rumah. Nah, ini beberapa hal tentang UKIN ya. Itu soal bekas gitu ya. Nah, untuk panduan teknisnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa minta Pak Adi untuk memberikan pengarahan secara langsung ya, berapa kira-kira berkas apa saja yang bisa masuk kriteria penilaian. Kan nggak semuanya bisa masuk ya, misalkan ada di rentang selama PPG itu nggak bisa, atau kapan saja yang diakui gitu ya sebagai produk dari UKIN yang Bapak Ibu unggah. Nah, beberapa hal itu adalah kita langsung ke web UKIN ya. Nanti Bapak Ibu masuk ke ukin.ukmppg.id. Namun karena saya sekarang mau mendemonstrasikan isinya, jadi saya mau pakai akun demo dulu.
90,1%. Nah, nanti Bapak Ibu mah kalau ke Rio mah ada masukin nomor KTP kalau nggak salah ya. No UKG, tempat tanggal lahir, dan nomor KTP. Nah, ini akun dummy sekiranya mungkin akan sama ya tampilannya dengan yang real nanti. Nah, di sini ada dua hal ya, ada portofolio, ada pembelajaran. Nah, Bapak Ibu unggah itu harus sesuai waktu gitu ya. Kalau misalkan unggah portofolio tanggal sekian, jam sekian, nah lakukanlah sesuai waktunya. Karena biasanya udah ditutup kalau udah di luar waktu. Ini ada 6 komponen untuk portofolio ya. Ada kegiatan penelitian publikasi, refleksi diri, terus pencarian informasi baru, menghasilkan inovasi, prestasi, hasil kompetisi dan yang pernah dicapai sama pengertian. Nah, itu lihat di rubrik. Di rubrik itu kira-kira itu nilainya berapa gitu. Nah, kayak gini, menulis buku teks yang lulus penelitian Kemendikbud nilainya 6. Nanti sama penguji itu akan dilihat, tapi ada persentasenya. Misalkan Bapak Ibu bikin buku pembelajaran, terus itu misalnya yang nulis itu 4 orang. Kalau Bapak Ibu penulis pertama, biasanya punya poinnya itu misalkan dari 6 itu adalah 0,6, ya 60% itu penulis pertama, 40% itu dibagi dari penulis sisanya. Jadi misalkan 6, berarti dikali 0,6 dapat berapa. Tapi kalau Bapak Ibu penulis ketiga dari 4, berarti kan 0,4 dibagi 3 dikali 6. Itu nilai yang akan Bapak Ibu peroleh. Nah, ini selanjutnya kita lihat ya yang penelitian. Nah, Bapak Ibu baca baik-baik di sini. Komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding. Jadi kalau Bapak Ibu selama jadi guru ini pernah menjadi pemakalah seminar, itu bisa dimasukin. Atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, atau buletin, baik yang terbit lokal, regional, nasional, maupun internasional yang relevan mata pelajaran yang diampu, baik individu atau kelompok. Skripsi, tesis, dan disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Jadi Bapak Ibu kan pernah bikin karya ilmiah, contohnya adalah skripsi gitu ya, ini nggak bisa. Jadi Bapak Ibu bisa masukin kalau jurnal, proceeding, jadi pemakalah itu bisa. Nah di sini biasanya nanti tuh ada tanggalnya, kapan waktu mengisi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau udah waktunya sering-sering cek mungkin ya, takutnya tuh jong-jong aja gitu ya, ternyata udah waktunya. Nah di sini klik atau drag file fakta integritas berformat PDF. Nah ini diklik ya, nanti diunggah fakta integritasnya. Nanti ada formatnya ya untuk fakta integritas, dan ini wajib diisi. Deskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, di sini, jadi insya Allah dari webnya itu udah jelas ya apa yang harus diunggah, ini unggah apa gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa coba misalkan nah, harus memperhatikan juga ya besaran dari besaran dari file itu gitu. Kira-kira kalau diminta maksimal 10 MB, kalau gede ting ya dikompres dulu gitu. Biasanya itu tuh ya susah tuh nanti di perangkat pembelajaran. Nah ini review bisa ya dilihat berkasnya benar gak yang diunggah, takutnya. Jadi saat ngisi UKIN tuh pelan-pelan, santai, dicermati baik-baik, jangan sampai salah upload. Keluar. Nah ini bisa di review, bisa open new tab, bisa juga di download. Jadi biar Bapak Ibu ngecek terus nih, kira-kira yang diunggah tuh bener gak? Misalkan minta fakta integritas, cek lah. Udah bener belum? Jangan sampai salah. Jadi kalau yang salah unggah tuh biasanya langsung dikasih nilai 0. Nah ini bisa upload ulang. Kalau dirasa misalkan, oh salah, ya udah upload ulang aja. Nanti bisa diganti. Ini juga bisa dibatalkan.
Nah, ini deskripsi wajib ya diisi oleh Bapak Ibu, nanti diisi aja deskripsi kegiatan penelitian itu apa, tentang apa. Nah, nanti Bapak Ibu cermati baik-baik ya untuk panduan ini gitu. Kira-kira deskripsi itu misinya tentang apa. Nanti kalau udah simpan deskripsi, takutnya hilang kalau nggak disimpan. Simpan deskripsinya. Nah, sudah kayak deskripsi tersimpan. Baru kita bisa ngisi berikutnya. Kalau dua ini kelewat, biasanya ini nggak akan mau. Ini belum, biasanya nggak mau. Nah, ini karena dua-duanya diisi baru mau. Nah, ini nih judulnya, misalkan kegiatan penelitian dan publikasi di sini. Di copy paste. Jadi Bapak Ibu sambil buka filenya, copy paste, judulnya apa, misalnya pernah publikasi artikel, misalkan sebelumnya. Silahkan paste di sini sebagai penulis keberapa, misalkan pertama, kedua, ketiga, dan jenisnya apa. Bapak Ibu harus tahu itu di mana. Ada namanya jurnal internasional, jurnal nasional Sinta 1, Sinta 2, publikasi jurnal yang ber-ISSOI, jurnal nasional berarti dia nggak memiliki ini ya, jurnal nasional aja. Ada yang laporan hasil penelitian diseminarkan, laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan, karya ilmiah atau back practice di jurnal proceeding internasional, karya ilmiah back practice di nasional, provinsi, yang populer di media massa, sama di media provinsi, kabupaten. Nanti pilih jenisnya. Kalau misalkan Bu saya publishnya di Sinta 4 misalkan, berarti dia masuknya ke bisa jurnal yang ada ISS. Dicek dulu, biasanya ada di pojok kanan atas tuh di header nih itu ada ISSN. Kalau ternyata nggak ada semuanya, ketika sudah publish, dia jurnal internasional aja. Bapak Ibu kan kemarin waktu akar penyebab masalah kan nyari-nyari sumber ya dari jurnal, berarti diharapkan sudah paham ya apa itu jurnal. Nah, tempat publikasinya apa? Misalkan jurnal pendidikan matematika. Nah, tahun terbit edisi volume kayak misalkan gini. Nah, ini salah satu kemarin ya guru PPG yang sebelumnya teman saya pernah publikasi ya. Nah, ini ada nih ISSN. Berarti ada, dia punya. Nah, ini kan judul tinggal di copy, penulisnya siapa, keberapa kan kelihatan satu, kedua. Nah, terus nanti kan harus masukin volume yang kayak gitu-gitu ya. Ini volume, number, kapan terbitnya ini udah ada. Bukan jurnal abal-abal ya, yang sudah memang dia terakreditasi. Terus di keberapa? Misalkan kedua. Dari berapa? Dari 2 penulis. Jenis berapa? Dokumen file. Nah, nanti file artikel ini kan di-download ya. Karena ini rekan saya tuh memang pernah publish. Dia tinggal upload, download dulu dari Scholar-nya, nanti tinggal diklik, di-upload, lalu klik simpan. Nah, ini judul albumnya ya. Penulis. Nah, DOI-nya ada enggak? Itu biasanya ada di jurnal yang memang ada tulisan DOI-nya. Tapi ini kan ISN dia punya ya, kita pilih itu. Publikasi di mana? Nah, ini Creative of Learning Education, nama jurnal ya. Terus tahun terbit edisi volume,
pada teka. Nah, kenapa pasukan ini kan nanti beda nilainya 6. Bapak Ibu penulis kedua dari 2, berarti 40% kali 6. Berarti itu nilai yang akan diupload oleh penilai. Kalau udah klik simpan. Nah, ini perhatikan baik-baik ya, jangan ada yang salah simpen, salah data gitu ya. Kalau tidak salah, fakta integritas ini tuh dari artikel-artikel ini. Jadi nanti itu ada tabel yang isinya tuh fakta integritas itu. Nah, saya cek ya. Nah, seperti karya berupa nama produk, bentuknya apa, deskripsi peruntukannya, bulan dan tahun pembuatan. Nanti ada itu fakta integritasnya. Bu, saya artikelnya banyak, mau tambah lagi, boleh. Masukkan lagi di sini, jenis judulnya apa, apa, ini apa, publikasi segala macam. Ini bisa ditambah sebanyak yang Bapak Ibu punya. Kalau udah nih, misalkan penelitian publikasi, kita ke refleksi diri. Nah, ini juga sama ya. Fakta integritasnya biasanya satu untuk semua. Jadi dia sudah. Nah, deskripsi refleksi dirinya apa? Nah, kita lihat ya. Benar nggak? Sama nggak fakta integritas? Oke, satu fakta integritas isinya semua. Terus deskripsi kegiatan refleksi dirinya apa? Diisi ya. Nanti baca panduan. Kira-kira refleksi. Jangan lupa klik simpan ketika sudah ngisi. Misalkan bla 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 bla. Klik simpan. Klik simpan tuh nanti apa ya? Nggak bisa terus. Apalagi kalau ada bintang gini wajib ya. Nah, tambah refleksi di kegiatannya apa, jenisnya apa, refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran satu semester 5, refleksi pelaksanaan penelitian, sama refleksi pengembangan karya inovasi. Nah, misalkan pilih. Terus nanti ada apa, perbaikannya apa, kan namanya juga refleksi diri ya. Terus tahun atau per semesternya kapan, sama keterangannya apa. Berkasnya dimasukin. Dia dokumennya apa, diupload. Jadi jangan sampai nggak ada dokumen ya, kan itu buktinya. Nanti kalau udah, ketika sudah diklik simpan, nanti tuh akan nambah lagi. Misalkan ada refleksi dirinya ada 10, tinggal plus aja 10 gitu kan, tambah sebanyak 10 kali. Nah, Bapak Ibu kalau bisa lihat juga ya di sini rubriknya. Kalau publikasi di jurnal internasional tuh skornya 3, tapi tergantung penulis keberapa. Sinta 1, 2, 2,5. Yang ada DOI-nya di nasional berapa. Nanti kan di total ya nilai UKIN Bapak Ibu teh. Nah, makanya 2 orang itu penulis pertama 60-40%, ketiga 60, 20, 20, keempat 60, dan ini dibagi sesuai sisanya. Jadi penulis sisanya. Nah, ini bisa di-download, bisa di-close. Nah, ini kalau mau banyak tambah lagi. Nah, ini yang refleksi diri, kita lihat rubriknya ya. Nah, membuat portofolio, melakukan refleksi diri. Refleksi diri ini terkait dengan kegiatan pengembangan diri, pelaksanaan karya inovasi yang telah dilakukan dan dimanfaatkan untuk perbaikan. Perbaikan seperti apa yang dideskripsikan dan bukti perubahan hampir dengan mengubah berkas. Sebagai contoh, seorang mahasiswa mengikuti pelatihan pembuatan media untuk matematika. Pengetahuannya digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dengan menciptakan karya inovasi. Dapat merujuk karya diciptakan. Perbaikan pelaksanaan pembelajaran dilampirkan pada refleksi. Nah, ini rubriknya. Kalau melaksanakan refleksi pengembangan diri, termasuk pelaksanaan, asesmen 1 semester minimal 1 kali, jadi yang diakui itu minimal 1, kalau banyak ya lebih bagus gitu. Nilainya 0,5. Kalau melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian nilainya masih 0,5,
Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi juga 5. Nah, ini kalau sudah bisa di-close, di bawah ya menu close-nya. Karena kalau Bapak Ibu back itu ini kembali ke menu login gitu ya. Nah, terus nanti Bapak Ibu isi deskripsi nanti bisa ditambahkan sebanyak mungkin. Nah, udah selesai nih kegiatan refleksi diri. Kita kegiatan pencarian informasi baru. Nah, kita lihat rubriknya dulu. Apa yang bisa dimasukkan, yang diakui. Nah, ini mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Diklat latihan fungsional dan teknis. Misalkan pelatihan 960 jam dapat nilai 15. Kalau 641 jam sampai 969. Sampai dengan ini. Nanti kalau Bapak Ibu makanya bagus tuh kalau ikut kegiatan yang memang udah ada JP-nya gitu. Jadi kan nanti scan-nya depan belakang sebagai bukti JP. Nah, paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain, satu paket minimal 3 jam kali 60 menit. Per pertemuan 60 menit kali ya. Satu paket poinnya 0,35. Terus kreatif guru, nah di sini ada lokal karya, seminar, konferensi, ada tingkat nasional, regional, internasional, sampai gugus atau di sekolah. Nilainya, kalau sebagai pembicara nilainya 1 di internasional. Kalau di sekolah aja tapi pembicara 0,2. Nanti kan ada ya, peserta atau panitia moderatornya sekian. Makanya Bapak Ibu penting nih merekap kegiatan-kegiatan Bapak Ibu selama ini ngapain aja. Gitu. Nah, ini fakta integritas kan 1 untuk semua, jadi otomatis ada. Nah, deskripsi ini di sini kegiatannya apa, ya, jangan lupa klik simpan. Nah, terus tambah nih pencarian baru. Tadi kan udah dikasih tahu ya apa aja yang masuk nih, yang nilainya tuh ada gitu ya. Nah, ini nama kegiatannya apa? Masukin. Terus jenisnya apa? Diklat latihan fungsional teknis yang berapa jam? Tinggal dipilih. Atau jadi pembicara, ini ada ya kolektif guru, seminar, lokal karya, tingkat apa, dipilih. Namanya siapa? Misalkan pendidikan matematika, IKIP, CDW, dan MGMP. Perannya sebagai apa? Peserta, pembicara, moderator. Tempatnya di mana? Tingkat apa? Sekolah, misalkan gugus. Waktu pelaksanaannya kapan? Nah, nanti Bapak Ibu harus unggah berkas bukti bahwa kegiatan itu. Di sini kasih tahu ya. Dokumen ini bisa dari PDF, JPG, doc, dan lainnya 5 MB. Silakan menggunakan tautan Google Drive jika filenya kebesaran di atas 5 MB atau menggunakan YouTube. Upload sertifikatnya gitu ya. Terus klik simpan. Nah, ini kan belum diisi ya, jadi nggak bisa gitu ya. Nanti Bapak Ibu udah ngisi 1 kegiatan, tambah lagi kegiatan yang lain. Apa jenisnya, apa lagi dok buktinya, tambah lagi gitu kan. Nah, setelah yang ini selesai, kegiatan ini ya, yang menghasilkan karya inovasi. Nah, ini pun sama diisi kegiatannya. Komponen yang menghasilkan inovasi adalah upaya mahasiswa untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya yang ditandatangani oleh mahasiswa materai 10.000 ya. Kayaknya ini salah, belum diupdate. Komponen ini meliputi, kita lihat rubriknya dulu. Nah, ini inovasi itu pertama yang lolos penilaian Kemendikbud, buku teks yang diterbitkan penerbit, buku teks yang diterbitkan penerbit ini ya, ini belum ber-ISBN. Buku teks yang dicetak sendiri, nah Bapak Ibu kalau punya nih buku teks, tapi belum dikepenerbitkan masih cetak sendiri itu boleh, itu bisa. Terus modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional, ini provinsi, di sekolah.
buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit, buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit. Nah, ini ber-ISBN, ini belum. Yang dicetak sendiri, buku hasil karya terjemah, pedoman guru. Ini banyak ya, tuh banyak. Terus keterangan untuk karya kompleks dan karya sederhana. Kalau karya teknologi itu karya kompleks atau beberapa karya harus hasil pengembangan model metodologi. Nah, ini Bapak Ibu nanti pahami kalau Bapak Ibu punya karya kira-kira masuk, kan banyak ya, nggak mungkin saya bacain satu-satu. Nah, ini pun sama ya, nilainya ada persentasenya. Kalau sebagai pencipta atau pembuat pertanyaan 60 dari 2 orang, pokoknya penulis satu tuh pasti nilainya 60. Penulis keberapapun 40% dibagi rata orang itu. Nah, ini di kelas ya, udah pahami, misalkan bentuknya udah masuk, ini deskripsinya diisi, lalu disimpan, ini pun kegiatan. Nah, misal Bapak Ibu kegiatannya ada 100, makanya Bapak Ibu tuh harus rajin tuh dari subuh gitu ya, udah ngisi, dicicil gitu, jadi jangan ditutup misalkan jam 12 malam, Bapak Ibu baru ngisi jam 7 malam, tahu-taunya yang udah Bapak Ibu siapkan nggak masuk semua, misalkan dipakai terus. Bapak Ibu ternyata saat mendekati jam baru sanggup nge-upload 70. 30-nya gimana? Sedangkan di partai integritas kan ada 100 gitu. Makanya yang baik dicicil. Yang nggak banyak juga nggak apa-apa. Langsung aja gitu. Udah di tank dibuka, isi gitu ya. Sambil biar santai gitu isinya. Sambil santai, tenang gitu ya. Biar ini isinya bener, nggak asal gitu ya. Nah, ini kegiatannya apa? Nama produknya apa? Apa, jenisnya apa nih, menulis buku yang dipakai di mana, buku chapter, alat peraga, karya praktikum, anggota tim pengembang penyusun, ini bisa. Terus ini juga masukin waktunya ya, bulan dan tahun, pemberi pengesahannya siapa, misalkan kepala sekolah atau MGMP gitu ya. Nah, ini no hak cipta paten kalau ada. Misalnya Bapak Ibu pernah nih bikin media belajar, terus dihakikan, nah itu nomor hak ciptanya dimasukin. Biasanya kita bisa cek nih di sini tentang hak ciptanya, penyusun pengaduan, hak cipta. Oh, ini minta login ya. Biasanya kita bisa hak cipta kita kalau udah, atau Bapak Ibu kan pasti udah nyimpan ya sertifikatnya, nanti tinggal dimasukin hak ciptanya karena itu juga diunggah. Nah, ini keberapa nih pencipta keberapa? Misalkan pencipta kedua dari berapa? Dari 3. Nah, jenis berkasnya apa? Nah, ini bisa dokumen, bisa tautan YouTube. Kalau file itu masukin filenya, adanya di YouTube berarti linknya. Nah, ini ya, ini kalau YouTube atau Google Drive berkasnya, ini tautannya apa? Apa? 30 menit. Sampai megang kartu UKIN kan? Sambil ada kartu UKIN kan kalau UKIN-nya. Nah, terus ini tautannya silahkan dipaste di sini. Ini kan dari YouTube ya. Kalau file nanti dia mintanya upload filenya. Nanti kalau udah klik simpan, nah nanti Bapak Ibu tambah aja terus kalau memang banyak gitu ya. Nah, terus ada prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Kalau sering ikut lomba, ikut kegiatan apa, ini masuk ke prestasi. Kita lihat rubriknya dulu. Kira-kira yang bisa ya. Mana nggak muncul? Nah, kalau prestasi itu misalkan mengikuti kompetisi internasional 1 sampai dengan 5 bisa. Kompetisi internasional sebagai finalis bisa dimasukin. Ini kan ada sertifikat ya. Kompetisi nasional juara 1,
kompetisi nasional finalis bisa, kompetisi tingkat provinsi juara 1-5 bisa, kompetisi tingkat kabupaten kencam 1-5 bisa, kompetisi tingkat kecamatan dulu 1-5 juga masih bisa. Kalau peserta kayaknya nggak ada deh, karena di sini nggak masuk ya, kecuali final internasional sebagai peserta masih bisa. Yang lainnya nggak bisa. Nah, nanti kegiatannya, deskripsikan kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Nah, kapan? Simpan, baru simpan. Silakan isi deskripsi kegiatan lebih dahulu lalu klik simpan. Dawai. Jadi simpan nih. Nah, oke. Ini kegiatannya apa? Misalkan Olimpiade Matematika tingkat guru. Apa? Mengikuti kompetisi tingkat nasional, misalkan juga, nasional ini bisa finalis. Tapi finalis ya. Gak tahu ya, finalis itu saya lupa. Misalkan finalis. Penyelenggaranya misalkan pemerintahan ini. Hasil kompetisinya apa, tempat di mana, tingkat apa, waktu pelaksanaan kapan. Nah, terus jenis berkasnya apa? YouTube atau dokumen file. Kalau sertifikat berarti dokumen. Kalau YouTube berarti nanti hasilnya yang diupload adalah linknya. Gitu ya. Jadi kalau klik simpan. Lombanya ada 10, berarti terus aja nambah kayak gini sampai 10 kali. Nah, udah terakhir yaitu pengabdian. Kita lihat ya rubriknya. Tapi saya khawatir gitu rubrik yang ada di akun Dami ini lama gitu. Nanti Bapak Ibu ya, atau mudah-mudahan nanti ada yang nge-share dari koordinator terkait angka kredit, disebutnya angka kredit. Kegiatan pengabdian, berperan aktif dalam kepanitiaan. Nih, kalau Bapak Ibu rajin ikut panitia, bisa dimasukin. Ada sebagai ketua juga bisa ya, berarti anggota juga bisa. Nih, ada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sekolah juga ada. Nah, ini juga bisa ya, Bapak Ibu, kegiatan kepanitiaan, silahkan dimasukkan. Di sekolah kan sering ya kepanitiaan. Nanti deskripsinya isi, klik simpan, ditambah. Nah, takutnya gini ya, namanya sebuah web ya, yang ngisi kan ribuan orang dari berbagai kampus, takutnya server down, lemot, yang macam, jadi dicicil. Kalau udah mulai tank dibuka, sok isi gitu. Makanya siapin dari sekarang. Jangan mepet-mepet, takutnya tiba-tiba sinyal, nggak ada listrik, apa segala macam. Karena satu nggak di situ biasanya nggak lulus gitu. Misalkan lupa nggak bisa, udah. Yang paling banyak kejadian nggak lolos bikin itu adalah video ngajar yang di YouTube. Mereka mahasiswa tuh mepet ngupload ke YouTube. Juga kan perlu waktu, ada yang internetnya emang cepet, misalkan cuma 2 jam selesai, sampai ke render dan nanti publish tuh cepet. Ada juga yang siang sampai malam tuh nggak 100% terus gitu. Kalau dibatalin ulang dari nol, dilanjutin juga nggak maju-maju, itu kan susah ya gitu ya. Makanya cari lokasi yang internetnya bagus. Nah, terus ini karena kemarin juga ya upload video tuh ya udah nggak lulus langsung, kita auto nggak lulus, nanti ngulang UKIN-nya. Ikut UP tetap bisa, tapi UKIN-nya tuh gimana ya, nggak lolos kayak gitu. Terus kegiatan apa ya pengabdiannya, jenisnya apa? Di sini ada penyelenggara, perannya sebagai apa, misalkan sebagai bendahara, sebagai seksi konsumsi, misal tempat di mana, tingkat apa, waktu pelaksanaan. Dokumen file atau YouTube. Nanti tinggal diunggah, klik simpan. Panitianya banyak. Kepanitiaan itu, gitu ya. Nah, biasanya sih waktu portofolio dan pembelajaran tuh beda biasanya.
Tapi nanti tunggu pengumuman ya, kapan portofolio, kapan perangkat. Nah, ketika sudah waktunya ke pembelajaran, ada dua hal. Nah, Bapak Ibu harus cek ya, ada dua nih. Ada perangkatnya, ada video pelaksanaannya. Jangan sampai hanya ngisi atau ngisi di sini doang. Karena walaupun tanda bintang tuh bisa di-save gitu. Nah, Bapak Ibu ngecek di sini kapan unggah video. Ini diedit dulu biar on ya. Tadi kan kalau ini mati ya, belum klik edit. Nama sekolah NSP itu apa ya? Harap masukkan NSP sekolah yang Nomor pokok sekolah nasional, Bu. Nah, Bapak Ibu lebih hush. Nah, ini Bapak Ibu lebih tahu ya NSP apa, kelas semesternya berapa, misalnya 10, semester 2, materi pokoknya apa, tanggal. Nah, tanggal itu isikan tanggal sesuai rentang perekam. Jadi kan misalnya Bapak Ibu ngerekamnya ngide gitu ya, rekamnya dari sekarang. Padahal belum waktunya, sedangkan perekaman UKIN tuh jadwalnya itu misalkan nanti 13 Desember. Masukkan tanggal perekaman gitu ya. Jangan tanggal pas Bapak Ibu ngetek. Atau Bapak Ibu misalkan pakai aja yang pas PPL gitu ya. Itu kan udah lama ya. Karena biasanya itu ada tanggalnya kapan mahasiswa praktik. Nah, terus ini apa? Ada tautan Google atau file gitu ya. Kalau file ini jangan lebih dari 10 MB. Jadi kalau misalkan dirasa full, kompres dari sekarang. Makanya siapin perangkat yang bagus untuk UKIN. Nanti kalau udah klik simpan. Simpan ya, jangan sampai capek-capek ngisi, klik simpan enggak. Terus ditanya sama kita, udah ngisi belum? Jawabnya udah. Taunya di data nggak ada. Nah, kalau udah, nanti ada waktunya nih. Video pelaksanaan. Nah, ini sama ya. Pelaksanaan itu ada nama sekolah, NSP, kelas, tanggalnya sama jenis berkasnya apa. Kalau ini hanya tautan YouTube. Nah, Bapak Ibu, jadi kan YouTube itu nggak bisa, misalnya gini, kali Bapak Ibu pakai YouTube. Terus Bapak Ibu unggah nih yang 30 menit. Itu auto ngedownload ke YouTube-nya itu bisa, tapi ketika di ending itu akan tidak bisa ditonton. Tulisannya tuh akan video lebih dari 15 menit silahkan bla bla bla. Jadi Bapak Ibu dari sekarang latihan atau siapin nih akun YouTube, Bapak Ibu unggah sebuah video bebas 1 jam, biar nanti pas UKIN itu aman gitu. Nggak ada istilah harus setting ini itu gitu. Karena sudah pernah YouTube-nya itu diunggah sama video 1 jam. Karena kalau misalnya sekali itu belum, atau misalnya gini, Bapak Ibu punya YouTube, paling nguploadnya yang 3 menit, 2 menit, pas unggahnya 30 menit untuk UKIN, itu hanya ditolak. Karena lebih dari 15 menit. Makanya dari sekarang, siapin akun YouTube, upload sebuah video, 1 jam, 2 jam, terserah. Nah, settingnya atur dulu tuh. Cari ya di YouTube ya, setting untuk upload video di YouTube yang lebih dari 15 menit gimana. Itu berhasil. Nah, mungkin upload di YouTube itu aman. Gak akan ada gangguan. Kebanyakan tuh orang tuh mahasiswa tuh nggak nyiapin akun YouTube-nya yang udah per 15 menit. Jadi nantinya capek-capek nunggu, capek-capek unggah, taunya pas udah mau di-upload nggak bisa diputar. Nanti penguji mau nonton apa kalau tulisannya nggak bisa diputar gara-gara lebih dari belum pernah up gitu. Nanti kalau udah klik simpan. Nah, kalau udah bisa kembali. Nanti insya Allah kami juga dari IKIP ada akun admin mencoba memantau. Kalau nggak salah bisa memantau gitu siapa yang udah unggah portofolio, siapa yang belum. Udah pernah dikasih template fakta integritas? Belum, Bu. Gimana ya? Bu,
Bu, Ya, untuk yang RPP Bu, yang untuk UKIN itu RPP-nya saja atau satu perangkat? satu set dong. Oh, satu set Iya. sampai ke penilaian-penilaiannya begitu Bu, sampai ke medianya. Semua. Iya, satu set. Siap Bu, terima kasih Bu. Ini share screen saya seluruh layar ya? Iya Bu. Makanya kenapa Bapak Ibu tuh sering kalau sama kita tuh diajarin kayak medianya apapun tetap aja di save-nya itu satu full gitu ya, dari RPP perangkat gitu, biar ke UKIN itu udah terbiasa, jangan dipecah-pecah. Karena UKIN tuh nerimanya satu paket gitu, satu file. Nah, fakta integritas harus bermatra ya, ini wajib. Itu, nah ini penelitian, ada publikasi, ada refleksi diri, pencarian informasi baru, menghasilkan karya, prestasi, pengabdian kepada masyarakat. Nah, publikasi itu yang dipakai selama menjadi mahasiswa PPG IKIP Siliwangi. Nah, disuruh bikin artikel kan. Nah, segeralah submit karena akan kami LOA. Yang mudah itu menurut saya ke JPP sih. Seharus sesuai template ya. Kalau Bapak Ibu kan dikasih template nih, submitnya ke JPP, pakai template JPP. Gak boleh template orang lain disubmit kemana, yang punya rumah ngambek dong. Saya kan menerimanya ini, kenapa ini bukan punya saya itu. Jadi harus sesuai. Terus harus sesuai template gitu, minimal sesuai template aja. Mau kualitasnya udahlah. Yang penting tidak plagiat ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai copy ini di internet, ada satu artikel copy paste dari pendahuluan sampai dapur, itu berbahaya. Jadi layaknya membuat artikel aja gitu. Namanya membuat ya hasil karya sendiri kan gitu, nggak boleh plagiat copy paste. Nah, submit. Sebelum submit tuh kalau belum pernah submit, bikin akun dulu. Ada di sana ya, bikin akun, udah bikin akun, new submission. Nanti ada, pernah diajarin nggak, dijelasin tentang submit artikel? Belum sih secara langsung mah. Masa sih? Iya, belum. Baru dijelasin template dan itunya doang Pak Adi. Kalau secara penjabaran uploadnya sih belum. Tapi ada beberapa teman yang udah kayaknya ya. Mungkin di ini Bu, otodidak gitu ya, ngoprek sendiri itunya. Oke. Sama Bapak Ibu silahkan ke Google cari JPP IKIP. Ini khusus ya, kita bikin ini spesial jurnal buat Bapak Ibu yang PPG. Kenapa? Kalau yang Sinta 2, Sinta 1 itu waktunya bisa setahun, 6 bulan gitu ya. Bisa aja ditolak gitu. Makanya kita bikinin JPP, nolong Bapak Ibu yang memang wajib punya publikasi. Nah, ini JPP ya. Tampilan JPP, nih ada identitasnya. Ini editornya Pak Asep Samsudin ya, koordinator kita, manajernya ada Pak Jajang. Nah, ini punya PPG IKIP. Ini 2 yang udah dipublish nih di tahun 2022 atas nama Husni sama Indira. Nah, ini kalau sudah sampai publish ya. Kalau udah muncul gini udah publish. Nah, di sini adalah beberapa identitas dari jurnal itu ya. Nah, Bapak Ibu template-nya download nih. Tapi Pak Adi juga kan udah nge-share di grupnya template-nya. Mau download lagi di sini silahkan. Nah, Bapak Ibu terus
Ini yang siapa aja editornya, yang gitu-gitu ya, baca sendiri, ada login. Nah, kalau belum jadi pengguna, Pak Ibu regis dulu nih, not a user, bukan pengguna. Registrasi with this site. Klik di sini, regis dulu. Nah, bahasanya mau apa? Indonesia, bahasa Inggris. Biar nggak pusing gitu kan. Ini ingat-ingat baik-baik karena ini akan digunakan Bapak Ibu ketika login nanti di sini. Kalau ini capek-capek bikin akun terus lupa, aduh gitu kan bikin lagi. Kalau lupa password segala macam. Username-nya misalkan apa ya? Citra MP. Passwordnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus ulangi lagi passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solution saya bahasa Indonesianya ada yang tahu? Solution apa? Nah, first name. Kalau nama Bapak Ibu hanya satu nama, Ani doang. Ani-nya 2 kali. Di sini Ani, di sini juga Ani. Kalau misalkan 2 nama, misalkan Ani Mulyani, di sini Mulyani. Nama tengah yang kosong. Kalau 3 nama, berarti misalkan Ani, Mulyani, Sembiring misalkan ya gitu. Ini 3 nama. Kalau 4 nama, pakailah 3 nama pertama. Pokoknya ini nama terakhir Bapak Ibu deh, nama terakhir. Terus inisialnya, misalkan kan saya Citra Mega, ya, berarti CMP. Gendernya apa? Harus bisa bahasa Inggris ya. M itu male, laki-laki, F itu female, perempuan. Itu kalau gendernya tidak dijelaskan atau tidak diketahui gitu ya. Nah, afiliasinya dari mana? IKIP nih, University IKIP, Siliwangi. Signature-nya di mana? Nggak wajib, boleh kosong. Nah, email nih wajib. Misalkan Citra, apa. Konfirmasi email, ketik lagi yang sama. Orchid ID, kalau belum punya Orchid, gak usah. URL nggak punya, nomor HP silahkan masukkan. Fax kalau nggak punya nggak usah. Mailing address. Address itu apa? Alamat ya? Nah, ini masukin. Di sini jalan atau apa? Jalan terusan Jenderal Sudirman misalkan. Negara kita di mana? Jangan Indonesia. Nah, departemennya apa? PPG, IKIP. Misalkan atau tambah bidang studi matematika PPG. Nah, ini dicantang nih. Send me confirmation email including my password, username and password. Khawatirnya Bapak Ibu lupa. Jadi biar dikirim ke email gitu ya. Mau pakai bahasa apa? Indonesia. Sebagai apa? Outdoor. Karena penulis. Bapak Ibu hanya baca ya, datang ke sini tapi mau menjadi penulis. Kalau udah regis. Nah, nanti kalau udah nerima email dan password, Bapak Ibu nah, nanti kan login ya. Nanti ke new submission. User home, kita lihat. Mana? Search. Arsip ya? Biasa. Nggak ada. Kan itu karena udah ada nama kamu Udah login. jurnal atau my profile gitu. Kok korelasi sama JPMI ya? Ini pakai akun yang mana? Oh iya. Jadi kamu udah pernah korelasi dengan BMI ya? Udah pernah ya? New submission di mana? Oh JPP.
Ada kan new submission biasanya. Ada. Hasilnya kolase sama JPMI. Kalau ininya JPP-nya mana ya? JPP yang mana? Jajang ya? Oh, JPP mana ya? Ini ya. Submission ya? Submission dah. Online submission. Sudah udah 10 online Audit guideline. Ini mah hanya penjelasan. paduan. Ini bayar nggak gratis kita. Berubah. Jadi ibu sedang apa? Jum. Biasanya di user home tuh ada new submission, ini ada tapi ke kolase sama MI dari si JPP namanya. Ada yang udah submit? Tahu di mana new submission-nya? Nah, ini submitnya ke kolase. Ya, awalnya itu dulu Bu, submit checklist gitu Bu. Tapi ini kolase nih. Kolase bukan JPP. Nih di saya dulu pernah submit tuh ada active submission-nya. Kalau saya tadi di checklist dulu Bu, ini. Sampai ke bawah. Tapi masuknya JPP. Atau kolase. Kalau tadi saya yang satunya lagi Bu. Kolase ya? Bukan yang itu, tapi masuknya kolase juga nih di checklist sampai habis. Dan nanti tetap masuknya ke yang dasar. Kita coba ya. Ini Kominfo Auditor. Mohon terima jurnal, bukan jurnal ini, artikel saya. Itu merenya. Nah, ini kolase, atasnya aja kolase, bukan JPP. Karena ini file klik file kolase, upload ke kolase. Saya teh pernah ke JPP itu lupa lagi. Coba saya tanya dulu ya. Biasanya kalau setiap jurnal tuh kita ada yang namanya new submission kayak tadi. Nah, saya lagi tanya dulu ya.
Ini kan submission. Izin ngejawab, Bu. Ya, di mana Bu? Kalau tadi saya upload ke JPP, di use home ada Bu, new submit-nya. Langsung kalau kita udah klik new user home itu ada. Kalau saya tadi, nah kalau Ibu kan ini nggak ada ya, aku juga bingung. Kayaknya di My Journals, Bu. Yang bawah, Bu. Yang di bawah. Yang di kanan ada My Journals. Saya cobain tadi ada. Ini? Ya. Iya betul ada, tapi ini kolase sama JPMI, JPP-nya nggak ada nih di bawah. Kalau di saya justru adanya JPP, Bu. Oh ya udah. Karena saya daftarnya yang di Bapak Ibu JPP kayaknya, Bu. Nah, kalau Bapak Ibu ada JPP bagus ya, berarti udah tepat. Yang saya nggak tahu JPP-nya. Nanti ini tinggal centang-centang aja semuanya. Ini komen for editornya apa? Misalkan terima artikel saya. Ini apa? Save and continue. Nah, ini file yang sesuai template. Artikel Bapak Ibu yang sudah sesuai template silahkan di-upload gitu ya. Nah, jangan hanya choose file tapi upload juga belum masuk. Nah, kalau udah gini, ada nama file asli nih, file originalnya misalkan jurnal Ani Pix gitu ya. Nanti akan ubah. Ibu, udah pulang ya? Udah, dari Cianjur. Ke sini. Nah, ini kan outdoornya ada nama saya, email saya, URL, afiliasi, departemennya ini. Nah, kalau Bapak Ibu penulisnya banyak, jangan lupa add outdoor dulu. Nah, ini penulis kedua, isi data. Ada penulis ketiga, add outdoor lagi. Nanti masukin di sini, ya copy paste aja. Abstraknya juga, dua-duanya ya, Indo-Inggris, dipaste. Terus, ini akademinya MTek Matematika. Nah, ini kata kunci. Kata kunci di abstrak itu yang di bawah abstrak dipaste di sini semuanya. Bahasa yang digunakan Indonesia ya, berarti IND, Indonesia teh atau in aja? Kode bahasa Indonesia apa? Agensinya siapa? Nah, ini kan ada university, departemen, PPG IKIP Siliwangi, boleh. Itu daftar pustaka. Copy paste semua dari awal sampai akhir, paste di sini, lalu save and continue. Misalkan nih, judulnya ini akademinya apa, Zoom-nya apa, titik koma juga bisa di sini. Agensinya PPG, ini daftar pustaka tinggal paste. Nah, save dan continue. Ada yang kurang nih, apa ya? Nah, ini delete outdoor ya, karena tadi namanya sendirian aja jadinya. Save and continue. Nah, ini bekas cek plagiat gitu, kayak file data, file cek plagiat, jadi hal-hal yang mendukung lah untuk si ini. Nggak ada, skip aja. Nah, nanti ada gini, nama file, submission file, ukuran ini tadi tinggal finish submission. Gitu ya, nanti udah ada Bapak Ibu nanti masuk ke kayak saya tadi yang ada aktif, ada arsip gitu. Nah, sana udah masuk. Nanti ada kelihatan kayak editing, assignment, editing gitu. Jadi kalau misalkan baru pertama kali biasanya waiting, assignment. Nih, kayak gini nih. Nah, ini kan ada ya. Nih, misalkan ini. Ini berarti statusnya kan, kalau ini saya nyobain berarti statusnya itu incomplete ya, belum selesai. Tapi kalau Bapak Ibu udah selesai mah nanti waiting, assignment. Nah, ini mah yang udah publish nih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk kita kembali kemana nih sekarang? Tadi saya mau bahas apa sih?
Lagi bahas UKIN. Nah, terus kalau refleksi diri, pencarian informasi baru, menghasilkan karya, ini komponen utama tidak boleh kosong. Komponen utamanya itu adalah produknya lah, daftar itu kan apa ya, bab 1, 2, 3, 4 atau apa gitu, nggak boleh kosong. Ini yang merah, semua berkas 3 tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPG, kecuali publikasi. Jadi semua ini, kecuali yang publikasi, harus PPG. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah menang lomba, tapi pas jadi mahasiswa PPG, itu nggak bisa dimasuk, harus sebelum pelaksanaan PPG. Nah ini kayaknya sih unggah, ini 14 unggah deh, unggah portofolio. Nah terus selain ada yang namanya fakta integritas, ada yang namanya perangkat pembelajaran. Unggah perangkat pembelajaran itu harus RPP, bahan ajar, LKPD, instrumen. Ini kira-kira 13 Desember. Terus praktikum pembelajaran itu luring atau daring 14 Desember 2020. Unggah link YouTube. Nah, tanggal ini Bapak Ibu harus unggah gitu, biar nanti tuh di YouTube-nya itu kan ada ya, di publikasi itu pas tanggal itu. Video pembelajaran hasil edit minimal 30 menit. Maksim 2 menit. Menit. Jadi kalau 32 menit, 31 menit itu boleh, masih dimaklumi. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu ya, video UKIN gitu. Ada yang namanya pas awal video teh gini, menunjukkan kartu UKIN, ada real time. Nah, itu tuh harus ada. Nanti masuk penilaian. Kita cek ya ada rubriknya nggak ya si UKIN. Oh, nggak ada, di sini nggak ada penilaiannya. Nah, nanti nilainya gini. Penilaian UKIN itu 6 dikali pelajaran ditambah nilai portofolio. Jadi yang paling berpengaruh ya ini, si nilai praktik video ini. Kalau ini mah penambah aja, karena praktik itu dikali 6, dibagi 7. Kenapa 6? Kan ada ini. Ada RPP, ada ini. Ini kan 5, ini 6. Ini 1 dihitungnya. Terus perangkat pembelajaran. RPP yang digunakan oleh peserta pada saat adalah RPP sesuai format yang telah diberikan pada RPP terlampir, bahan ajar, LKPD. Nah, kayaknya ada format khusus deh buat UKIN. Minta ya, media dan instrumen penilaian. RPP boleh menggunakan RPP yang sudah ada dengan alasan paling terbaik, paling dan telah diperbaiki sesuai dengan instrumen UKIN. Nah, Bapak Ibu nanti cek UKIN itu minta perangkat itu yang seperti apa. Pelajaran harus sesuai dengan KD dan indikator, tujuan meliputi komponen ABCD, tujuan berbasis HOTS, yaitu bolehnya dari C4, C5, C6. Berarti C sebelumnya nggak boleh. Terus bahan ajar atau materi ajar itu merancang materi pembelajaran sesuai dengan KD dan SISTIPEK. Penyusunan materi pembelajaran secara komprehensif, merancang materi pembelajaran secara komprehensif dan merancang materi pembelajaran yang relevan dengan kondisi dan kehidupan nyata serta berorientasi abad 21. Memanfaatkan atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik sebagai sumber belajar, memanfaatkan sumber belajar melalui internet atau sumber online. Model dengan pendekatan TIPEK, pendekatan model metode sesuai dengan tujuan pembelajaran, sama berbasis 4C. Kalau LKPD, merancang LKPD sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran, langkah model, materi pembelajaran, dan karakteristik siswa. Kalau media pembelajaran, memanfaatkan dengan multimoda untuk merancang media pembelajaran, memanfaatkan media atau konkret atau benda nyata dalam pembelajaran. Penilaian atau alat evaluasi, merancang evaluasi yang sesuai dengan indikator pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan,
dan merancang evaluasi autentik. Berarti satu set ya yang dikumpulin ya. Nah, kalau video praktik itu untuk dinilainya itu ya, atau hal yang penting ada itu untuk kepribadian itu harus memesan. Berarti Bapak Ibu nih yang perempuan dandan gitu, yang cantik, baju rapi gitu kan ya. Nah, terus memesona, berwibawa, tegas, penuh panggilan jiwa dan sama. Kegiatan pendahuluan itu, guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental, serta memotivasi siswa. Guru menyampaikan apresiasi, guru menyampaikan tujuan dari indikator sesuai tadi. Nah, kalau kegiatan inti itu menguasai konsep materi, pesan moral sikap, pendekatan, model, tipe, menggunakan pembelajaran berbasis saintifik, konstruktivisme, berbasis memanfaatkan media. Jadi ngajarnya harus benar-benar ya Bapak Ibu ya. Kalau punya media ya itu harus kelihatan di video tuh, oh ini medianya pas ngajar. Karena itu benar-benar ditonton sama penilai itu, nggak akan mungkin mereka skip itu nggak mungkin, karena ada yang namanya time span. Kalau misalnya video Bapak Ibu nanti tuh ada time span-nya, kalau penilai itu memang nonton selama 30 menit video itu. Terus selain itu membuat forum diskusi, kuis, ice breaking, menggunakan sumber belajar yang bervariasi, melaksanakan pemantauan kemajuan belajar, sama belajar. Nah, pas kegiatan penutup, guru melaksanakan penilaian otentik berbasis SWOT sama melakukan refleksi dan tindak lanjut. Nah, editing videonya 30 menit. Nah, inilah komponen-komponen yang harus ada. Nah, tata tertibnya, pada bagian peserta menunjukkan kartu peserta. Nah, Bapak Ibu kan anak ini udah cetak kartu UKIN belum kalau sekarang? Belum, Bu. Udah ada waktunya ya cetak kartu UKIN. Di awal video teh Bapak Ibu nunjukin perkenalan diri sambil nunjukin wajah dan kartu UKIN itu kelihatan. Dalam praktik pembelajaran, peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Video yang dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Jadi jangan nih besok ngajar lagi inti tapi kerudungnya beda, bajunya beda, sisanya juga beda gitu, nanti ketahuan. Nah, jadi kalau ide pakai video PPL, kalau pas PPL kerudungnya warna ungu, yang itu nanti pas ngomongin kartu lagi baju yang benar-benar sama, make up yang sama gitu, jangan sampai beda. Terus video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL dengan menampilkan waktu real perekaman, tanggal, bulan, dan jam. Itu harus ada ya. Diedit namanya juga editing video, ya ditaplokin gitu. Hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa. Bagus lagi kalau ada jam mundur gitu. Tapi nggak tahu, nanti lihat contoh video-video yang udah. Nah, tugas peserta mahasiswa itu, peserta mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Serta mempraktikkan pembelajaran daring atau luring. Terus dalam gini, mempraktikkan daring atau luring, jadi mau yang daring juga boleh. Dalam durasi 2 JP, sesuai jadwal UKIN yang sudah ditentukan oleh PNU, Panitia Nasional UKM PPG. Peserta merekam praktik pembelajaran dan mengedit menjadi file berdurasi 30 menit ya, tadi kayak 30 menit aja. Minimal membuat kegiatan pendahuluan inti dan penutup. Peserta membuat tautan, link video pembelajaran, dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Jadi kalau masukin ke Google Drive itu, pastikan linknya itu yang share untuk siapa saja yang punya link ini. Kalau di YouTube itu publik, jangan private ya. Harus dipublik. Tautan diisi ke dalam form pendaftaran UKIN. Peserta mengunggah fakta integritas bermaterai dengan form yang disediakan oleh dalam sistem UKIN. RPP, portofolio, video pembelajaran, dan fakta integritas itu diunggah dan atau diisi
lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian ujian. Misalnya penilaian tanggal 13, gitu, tanggal 10 udah ngisi gitu ya. Ayo di mute dulu, itu siapa? Terus ini pelanggaran dan sanksi ya. Kalau ringan itu untuk teknis ujian, peserta tidak menunjukkan identitas saat awal video ujian kartu UKIN itu. Sanksinya, peserta menandatangani berita acara pelanggaran. Jadi KD gitu ya, kalau ngedit video itu jangan menjong-jonting isi inti gitu, ayubak kartu UKIN-nya nggak ada, itu yang utama gitu ya. Terus sedangnya melanggar tata tertib ujian. Peserta apa ya? Tadi tata tertibnya apa sih? Ya inilah ya tata tertib ini. Nah, sanksinya membuat pernyataan, menandatangani berita acara, dinyatakan tidak lulus dan bisa mengikuti uji kompetensi berikutnya. Kalau berat itu melakukan kecurangan, membuat pernyataan tentang berita acara, dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti UKIN pada satu periode uji berikutnya. Jika pelanggaran dilakukan oleh institusi, boleh menyelenggarakan UKM PPG untuk periode selanjutnya atau sanksi lain yang ditetapkan oleh panitia. Kecurangan tuh mungkin maksudnya ngajar tapi orang kali ya. Kan kartu UKIN nggak terlalu jelas juga kan, pasti giniin gitu atau apa gitu ya. Nah, waktu mengerjakan itu di luar pengisian identitas adalah sesuatu. Oh, ini mah UP yang kemarin ya. UP, kalau untuk UP itu mengerjakan soal itu di luar pengisian identitas 180 menit. Jumlah soalnya 120. Kesulitannya itu 5% mudah, 50% sedang, 25 sukar. Bentuk tesnya objektif, pilihan ganda dan nilainya pilihan jawaban. Catatan dalam kontraknya, mahasiswa PPG Daljam harus mengikuti PPG sampai UKM PPG. Jika mahasiswa tidak mengikuti sampai UKM PPG, maka dinya tidak bisa di-retake. Jadi Bapak Ibu harus ini ya, sampai akhir gitu, jangan tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Nah, aturan umum ini mah udah ya yang UP kemarin ya. Kalau ditentukan oleh UKIN dan UP. Jadi kalau Bapak Ibu lulus UKIN, lulus UP, pasti lulus UKM PPG dan dapat sardik. Kalau lulus UKIN aja, UP-nya, kalau lulus UP aja nanti UKIN yang ngulang. Nah, UKM PPG menggunakan penilaian acuan patokan dengan batas kelulusan 70. Kelulusan UKM PPG ditetapkan pada rapat pleno. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKM PPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian asalkan masih dalam batas masa studi. Nah, ini fakta integritasnya ya. Undangnya belum. Belum, Bu. Nah, ini ya fakta integritasnya, nama lengkap, nih prodinya matematika Universitas IKIP Siliwangi. Menyatakan bahwa karya berupa apa, nih isiin nama produk, bentuk, deskripsi, tahunnya kapan. Sebanyak-banyaknya, kalau ada 100 ya 100 tabel. Di enter aja. Merupakan karya sendiri atau karya berkelompok sesuai nama-nama. RPP yang mengenai apa nih, di sini titik-titik untuk dilaksanakan di SMP, SMA, SMK merupakan karya sendiri. Orang-orang yang melaksanakan pembelajaran dan video praktik pembelajaran mengenai ini di SMP, SMA, SMK ini adalah karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya tersebut bukan karya sendiri, maka akan diproses secara hukum. Materai 10.000 ditanda tangani. Nah, sok ini dicicil dari sekarang, takutnya kan banyak gitu ya, nggak sempet nanti gitu. Nah, ini jadi ini udah satu kesatuan ya untuk portofolio, perangkat sama video, udah satu kesatuan.
Oke, Bapak Ibu sampai sini. Jangan lupa